Pernahkah Anda berpikir, apa saja yang benar-benar berubah pada usia lansia namun jarang sekali dibicarakan orang? Memasuki usia lanjut memang membawa kebijaksanaan, cara pandang yang lebih luas, dan kebebasan yang Anda rasakan setelah melewati banyak tahun hidup. Namun, di balik itu semua, ada pula perubahan halus pada tubuh dan pikiran yang bisa mengejutkan, bahkan bagi Anda yang merasa sudah siap. Perubahan ini bukan sekadar informasi yang biasanya Anda dapatkan dari dokter atau baca di majalah kesehatan. Ini adalah fakta tersembunyi, detail kecil yang diam-diam memengaruhi bagaimana Anda menjalani hari demi hari. Dalam video ini, kita akan membahas 8 kebenaran tentang penuaan setelah usia 75 tahun yang kemungkinan besar belum pernah Anda dengar sebelumnya. Setiap poin akan membantu Anda memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik layar kehidupan, serta bagaimana cara Anda bisa beradaptasi agar tetap sehat, aktif, dan menikmati hidup. Beberapa hal mungkin akan menguatkan apa yang sudah Anda sadari, seperti bagaimana kaki terasa berbeda saat berjalan jauh atau bagaimana tubuh membutuhkan cukup minum untuk tetap bugar. Namun, ada juga fakta yang bisa benar-benar mengubah pandangan Anda tentang hidup di usia lanjut. Saya teringat cerita Bu Ratna dari Toko Melati, seorang wanita yang di usia 78 tahun menemukan cara baru menikmati hidup dengan memilih makanan yang tepat, mengatur waktu istirahat, dan menjaga kesehatan tanpa tekanan berlebihan. Ikuti pembahasan ini sampai akhir, karena kebenaran terakhir bisa saja mengguncang keyakinan lama Anda tentang menjadi tua, sekaligus membuka jalan bagi pola pikir baru yang akan membuat masa depan terasa lebih menjanjikan. Mari kita mulai. Nomor 1, selera Anda terhadap makanan bisa berubah drastis setelah melewati usia 75 tahun. Anda mungkin terkejut saat menyadari bahwa makanan favorit yang dulu membuat Anda bersemangat kini terasa biasa saja, sementara hidangan yang dulu jarang disentuh justru terasa lebih menggoda. Perubahan ini seringkali dimulai dengan hal kecil, kopi pagi yang rasanya tidak sekuat dulu, atau makanan penutup yang terasa kurang manis dan kurang memuaskan. Lambat laun, hal ini dapat mengubah kebiasaan makan Anda tanpa Anda sadari. Salah satu penyebab utama adalah penurunan alami indera perasa dan penciuman seiring bertambahnya tahun. Kuncup perasa pada lidah menjadi kurang peka, dan jalur saraf yang mengirimkan sinyal rasa ke otak tidak seefektif saat muda. Karena penciuman sangat memengaruhi rasa, ketika indera ini mulai melemah, makanan ternak sekalipun bisa terasa hambar. Selain itu, obat-obatan yang sering dikonsumsi lansia juga bisa memengaruhi rasa, baik membuatnya berkurang atau menimbulkan sensasi aneh setelah makan. Perubahan ini juga bisa dirasakan pada cara Anda menikmati tekstur dan suhu makanan. Buah dingin yang dulu terasa menyegarkan mungkin kini terlalu menusuk gigi sensitif, sementara makanan hangat dan lembut justru terasa lebih nyaman di mulut. Ini bukan sekadar soal selera, tapi cara tubuh beradaptasi demi kenyamanan dan kesehatan. Meski terkadang perubahan ini membuat nafsu makan berkurang, Anda tetap bisa menjadikannya kesempatan untuk mencoba rasa baru, rempah-rempah segar, atau cara memasak yang berbeda. Misalnya, Bu Siti dari Toko Kenanga, yang dulu lebih suka makanan ringan, kini menemukan kenikmatan baru saat menambahkan sedikit kayu manis pada bubur oat atau taburan rosemary pada sayuran panggang. Yang terpenting, Anda tetap wajib memperhatikan asupan gizi. Jika Anda makan lebih sedikit, risiko kekurangan nutrisi bisa meningkat. Pastikan makanan yang dikonsumsi tetap bervariasi, buah berwarna, sayuran segar, protein tanpa lemak, dan biji-bijian utuh, agar kesehatan terjaga. Perubahan ini mengingatkan kita bahwa hubungan dengan makanan akan terus berkembang seiring hidup. Jika Anda menyambutnya dengan rasa ingin tahu, bukan frustrasi, Anda bisa menemukan favorit baru yang sesuai dengan kebutuhan tubuh saat ini, sekaligus menjadikan waktu makan sebagai momen yang menyenangkan dan penuh makna. Nomor 2, rasa haus Anda bisa menjadi jauh kurang dapat diandalkan setelah melewati usia 75 tahun. Banyak lansia tidak sadar bahwa salah satu perubahan yang sering terabaikan adalah bagaimana otak memberi sinyal untuk minum. Anda mungkin melewati berjam-jam tanpa minum, bukan karena tubuh sudah cukup terhidrasi, tetapi karena sinyal haus tidak lagi sekuat dulu. Akibatnya, dehidrasi bisa terjadi diam-diam. Tahu-tahu Anda merasa lemas, pusing, atau mulut terasa sangat kering. Menurut Bu Ratna dari Toko Melati, perubahan ini disebabkan oleh beberapa hal. Hipotalamus, bagian otak yang mengatur rasa haus,
menjadi kurang responsif seiring bertambahnya tahun hidup. Ginjal, yang berperan mengatur cairan tubuh, juga bisa kehilangan sebagian efisiensinya. Ditambah lagi, sebagian pria dan wanita lansia sengaja mengurangi minum untuk menghindari sering ke kamar mandi. Gabungan faktor ini bisa menciptakan kondisi dehidrasi ringan yang menetap. Bahkan dehidrasi yang tampak sepele dapat memengaruhi kesehatan, energi berkurang, suasana hati menurun, dan konsentrasi terganggu. Tanda-tanda awalnya bisa halus, rasa letih di sore hari, sakit kepala ringan, kram pada otot kaki, atau kulit yang terasa kurang elastis. Tidak seperti rasa lapar yang sulit diabaikan, sinyal haus yang melemah pada usia lanjut membuat tubuh mudah kekurangan cairan tanpa disadari. Cara mengatasinya cukup sederhana. Jangan menunggu rasa haus datang, biasakan minum secara teratur. Simpan segelas air di meja kerja atau di dekat kursi favorit Anda. Nikmati teh herbal, atau pilih makanan kaya air seperti semangka, jeruk, dan mentimun. Anda juga bisa menjadikan minum segelas kecil air di pagi hari dan sebelum tidur sebagai kebiasaan harian. Tujuannya bukan minum berlebihan, tapi menjaga hidrasi stabil setiap hari. Kebiasaan ini bisa membantu mencegah rasa lelah, mengurangi risiko pusing, bahkan menurunkan kemungkinan infeksi saluran kemih yang sering terjadi pada usia lanjut. Sederhana, tapi berdampak besar untuk kesehatan seluruh tubuh Anda. Kalau Anda sampai di bagian ini, coba tulis angka 2 di kolom komentar, supaya saya tahu Anda masih bersama saya. Dan, seperti kata Pak Hadi di klinik, jangan lupa dukung terus channel ini, supaya kami bisa terus membagikan cara-cara hidup sehat yang bermanfaat bagi Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan. Nomor 3, kulit Anda akan menjadi jauh lebih sensitif terhadap sentuhan dan kontak sehari-hari setelah melewati usia 75 tahun. Pada tahap hidup ini, kulit sudah mengalami puluhan tahun paparan sinar matahari, perubahan cuaca, serta penurunan kolagen dan elastisitas alami. Banyak lansia tidak menyadari bahwa perubahan tersebut membuat kulit lebih rentan dan mudah bereaksi. Menurut Bu Siti dari toko Kenanga, benturan ringan pada meja saja bisa meninggalkan memar. Berjemur sebentar di bawah sinar matahari tengah hari bisa membuat kulit kemerahan atau iritasi lebih cepat dibanding saat muda. Bahkan kain yang dulunya terasa nyaman sekarang mungkin menimbulkan rasa gatal. Hal ini terjadi karena lapisan pelindung kulit menipis seiring bertambahnya tahun, lapisan lemak di bawah kulit berkurang, dan pembuluh darah kecil di dekat permukaan menjadi lebih rapuh. Produksi minyak alami kulit pun menurun, membuatnya lebih kering dan mudah terluka. Akibatnya, tekanan ringan, gesekan, atau perubahan suhu bisa memicu reaksi lebih cepat. Luka kecil saat berkebun atau sayatan ketika bercukur pada pria usia lanjut bisa membutuhkan waktu lebih lama untuk sembuh dan meninggalkan bekas yang lebih jelas. Bahkan hanya menyandarkan lengan di meja sebentar dapat meninggalkan bekas lekukan atau perubahan warna kulit sementara. Ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga tentang kesehatan kulit yang wajib dijaga. Dokter sering menyarankan lansia untuk memilih pakaian berbahan lembut dan ringan agar kulit tidak mudah iritasi. Gunakan pelembab tanpa pewangi secara rutin untuk membantu menjaga kelembapan alami. Saat keluar rumah, meski hanya sebentar, oleskan tabir surya dan kenakan pelindung seperti topi atau baju lengan panjang. Kesehatan kulit juga dipengaruhi dari dalam. Minum cukup air setiap hari dan makan makanan kaya lemak sehat seperti alpukat atau kacang kenari bisa membuat kulit lebih kuat. Jika terjadi luka atau memar, segera bersihkan dan lindungi agar lebih cepat sembuh serta mengurangi risiko infeksi. Mungkin terasa aneh jika sekarang Anda harus berhati-hati terhadap hal-hal kecil yang dulu tidak pernah jadi masalah. Namun, ini adalah tanda bahwa tubuh Anda sudah melalui perjalanan panjang dan bertahan dengan baik. Dengan sedikit penyesuaian dalam cara merawat kulit, Anda bisa tetap aktif, percaya diri, dan nyaman menjalani tahun-tahun emas hidup Anda. Nomor 4, kebutuhan tidur Anda bisa berubah dengan cara yang tak terduga. Salah satu hal yang paling mengejutkan bagi banyak lansia adalah bagaimana hubungan mereka dengan tidur mengalami pergeseran. Misalnya, Anda mungkin mulai terbiasa tertidur lebih cepat di malam hari, terbangun sebelum matahari muncul, atau justru sulit mempertahankan tidur nyenyak sampai pagi. Yang terasa aneh, terkadang Anda bangun dalam keadaan lelah, walaupun waktu istirahat terasa sudah cukup. Perubahan ini terjadi karena seiring bertambahnya usia, struktur tidur mengalami penyesuaian.
terutama berkurangnya waktu dalam fase tidur dalam yang penting bagi pemulihan tubuh dan pikiran. Dalam tidur lelap, tubuh melakukan perbaikan jaringan, menguatkan ingatan, dan mengisi kembali energi. Namun, ketika usia terus bertambah, Anda secara alami lebih sering berada dalam fase tidur ringan. Hal ini membuat Anda lebih mudah terbangun di tengah malam akibat suara bising, rasa tidak nyaman, atau kebutuhan untuk ke kamar mandi. Faktor lain yang berperan adalah penurunan hormon seperti melatonin, yang membuat sulit kembali tidur setelah terbangun. Jadi, meskipun waktu di tempat tidur sama, kualitas tidur tidak selalu setara. Kebiasaan di siang hari juga punya pengaruh. Banyak lansia yang mengambil tidur siang, yang memang menyegarkan, namun kadang bisa mengganggu tidur malam. Beberapa obat untuk tekanan darah, kesehatan jantung, atau nyeri juga dapat mengubah pola tidur. Bahkan perubahan gaya hidup, seperti jarang terkena sinar matahari pagi, bisa mengacaukan jam biologis tubuh. Walau perubahan ini terasa mengganggu, bukan berarti tidur nyenyak tidak mungkin didapatkan. Menyusun rutinitas tidur yang teratur dapat membantu memberi sinyal pada tubuh untuk bersantai. Pastikan kamar tidur tetap sejuk, gelap, dan tenang agar kualitas tidur lebih terjaga. Menghindari kafein di sore hari, membatasi tidur siang yang terlalu lama, serta mendapatkan cahaya matahari pagi juga dapat membantu. Kuncinya adalah mendengarkan tubuh Anda. Jika Anda bangun lebih awal namun tetap segar, itu bisa jadi ritme baru tubuh. Namun, jika rasa lelah mengganggu aktivitas harian, sebaiknya konsultasikan dengan dokter, seperti Bu Ratna di RS Siloam Jakarta, untuk memeriksa kemungkinan masalah seperti sleep apnea atau sindrom kaki gelisah. Hal yang penting diingat, pola tidur bukanlah ukuran nilai diri atau kemampuan Anda, melainkan cerminan dari bagaimana kebutuhan tubuh berubah seiring waktu. Dengan menerima dan menyesuaikan diri, Anda tetap bisa menikmati istirahat yang memulihkan kesehatan dan semangat hidup. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, silakan tulis nomor 4 di kolom komentar. Dan jika belum, jangan lupa tekan tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan konten bermanfaat lainnya. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus berbagi informasi yang menginspirasi. Mari kita lanjutkan ke poin berikutnya. Nomor 5, tubuh Anda akan pulih dari penyakit kecil jauh lebih lambat dibandingkan dulu. Setelah melewati usia 75 tahun, banyak lansia mulai menyadari bahwa waktu pemulihan mereka dari masalah kesehatan ringan tidak secepat saat muda. Misalnya, pilek yang dulu hilang dalam 3 hari, kini bisa bertahan lebih dari seminggu. Luka kecil atau goresan yang pada masa lalu sembuh dengan cepat, sekarang butuh perhatian ekstra dan waktu lebih lama untuk pulih. Ini bukan berarti Anda melakukan kesalahan, melainkan sistem perbaikan alami tubuh memang melambat seiring bertambahnya usia. Sistem kekebalan yang selama ini bekerja keras melawan infeksi dan memperbaiki jaringan kini berjalan lebih lambat. Akibatnya, hal-hal kecil seperti flu musiman bisa membuat Anda merasa lemas cukup lama, dan bahkan tindakan medis ringan seperti tambal gigi atau operasi kecil memerlukan energi lebih banyak untuk pulih. Menurut Bu Sari, seorang dokter senior di Toko Gunung Agung, hal ini terjadi karena kemampuan sel untuk memperbarui diri menurun, dan tubuh memproduksi lebih sedikit sel khusus yang dibutuhkan untuk penyembuhan cepat. Ditambah lagi, sirkulasi darah mungkin tidak sekuat dulu, sehingga proses perbaikan jaringan berjalan lebih lambat. Meskipun ini terasa membuat frustrasi, Anda harus menganggapnya sebagai tanda untuk lebih sabar terhadap diri sendiri. Jangan terburu-buru kembali beraktivitas penuh setelah sakit. Memberikan tubuh istirahat cukup, minum air yang cukup, dan makan makanan bergizi bisa membantu pemulihan yang lebih sempurna. Jika dulu Anda bisa kembali berjalan pagi sehari setelah sakit, kini mungkin harus menunggu 1 atau 2 hari agar kekuatan benar-benar kembali. Pemulihan yang lebih lambat ini juga mengingatkan kita akan pentingnya pencegahan. Lansia wajib menjaga kesehatan dengan vaksinasi terbaru, mengonsumsi makanan kaya nutrisi, serta rutin melakukan olahraga ringan seperti peregangan kaki atau jalan santai. Dengarkan sinyal tubuh, jika merasa butuh tidur siang atau rehat dari pekerjaan berat, lakukanlah tanpa ragu. Yang paling penting, cara pandang juga harus berubah. Pemulihan yang lambat bukanlah tanda kekalahan, melainkan bagian alami dari hidup yang memerlukan kebijaksanaan dan perawatan diri. Daripada mengukur kesehatan dari seberapa cepat Anda pulih, ukurlah dari seberapa sempurna hasil pemulihannya.
Dengan menghargai ritme tubuh di usia ini, Anda justru memberi peluang lebih besar untuk tetap sehat dan bugar di tahun-tahun setelah usia 75 tahun. Nomor 6, keseimbangan Anda ternyata bisa terganggu oleh perubahan halus pada penglihatan. Menurut Pak Budi, seorang dokter mata di dekat toko matahari, seiring bertambahnya usia, terutama setelah Anda menjadi lansia, menjaga kestabilan tubuh bisa menjadi tantangan yang lebih besar. Penyebabnya tidak selalu pada kaki atau telinga bagian dalam, tapi justru bisa dimulai diam-diam dari mata Anda. Penglihatan berperan penting untuk membantu Anda memahami posisi tubuh di ruang, mengukur jarak, dan bergerak dengan aman. Ketika penglihatan berubah secara perlahan, persepsi kedalaman dan koordinasi Anda juga ikut berubah, seringkali tanpa disadari sampai suatu hari Anda merasa goyah. Perubahan ini biasanya terjadi bertahap sehingga tidak langsung Anda kaitkan dengan masalah keseimbangan. Penurunan sedikit pada penglihatan samping membuat Anda sulit melihat rintangan. Bahkan perubahan kecil pada kemampuan menilai kedalaman bisa membuat Anda salah mengira tinggi anak tangga atau trotoar. Kondisi seperti katarak, glaukoma, atau degenerasi makula akibat usia dapat berkembang perlahan, namun tetap memengaruhi sinyal yang otak butuhkan untuk menjaga stabilitas tubuh. Bahkan cara mata menyesuaikan cahaya juga bisa memengaruhi. Saat berpindah dari luar ruangan yang terang ke lorong rumah yang redup, pijakan Anda bisa terganggu sejenak. Inilah mengapa tersandung di tempat yang sudah akrab bagi Anda tidak boleh diabaikan. Otak sangat mengandalkan petunjuk visual yang jelas untuk membantu tubuh bereaksi cepat terhadap perubahan medan, menghindari bahaya, dan mempertahankan postur. Jika petunjuk visual itu kurang akurat, tubuh harus bekerja lebih keras untuk tetap stabil, apalagi di cahaya redup atau area yang berantakan. Ada cara yang bisa Anda lakukan untuk mengatasinya. Pemeriksaan mata rutin adalah langkah wajib agar perubahan bisa terdeteksi lebih awal. Mengganti kacamata sesuai resep terbaru atau mengobati penyakit mata dapat memberi pengaruh besar pada kesehatan dan kestabilan Anda. Di rumah, pastikan pencahayaan cukup di tangga, lorong, dan pintu masuk. Gunakan sepatu yang mendukung, jaga jalur berjalan tetap aman, dan manfaatkan pegangan tangan bila ada. Anda juga bisa memperkuat sistem keseimbangan lain melalui olahraga ringan seperti tai chi atau senam air. Latihan ini membantu otot, sendi, dan telinga bagian dalam beradaptasi jika penglihatan tidak sepenuhnya bisa diandalkan. Gerakan yang pelan dan terkontrol di lingkungan aman bisa meningkatkan rasa percaya diri dan membantu tubuh beradaptasi tanpa rasa takut. Memahami peran mata dalam keseimbangan bukan berarti membatasi hidup Anda, melainkan tahu bagaimana cara tetap aman dan stabil sambil tetap menikmati hidup sepenuhnya. Dengan memperhatikan tanda-tanda kecil dan membuat penyesuaian bijak, Anda bisa menjaga kemandirian, mengurangi risiko jatuh, dan bergerak dengan lebih percaya diri setiap hari. Nomor 7, reaksi tubuh Anda terhadap suhu mulai melemah seiring bertambahnya usia. Misalnya, menurut Pak Slamet dari Toko Sehat Sentosa di Surabaya, banyak lansia yang merasa tidak terlalu merasakan dinginnya pagi hari, padahal sebenarnya udara cukup menusuk sampai membuat orang yang lebih muda menggigil. Begitu pula saat musim panas, Anda mungkin tidak sadar betapa panasnya sampai gejala seperti kelelahan atau pusing mulai muncul. Penurunan kepekaan terhadap suhu ini bukan sekadar perubahan kecil, tapi bisa berisiko meningkatkan kemungkinan terkena penyakit akibat suhu ekstrim, seperti hipotermia atau heat stroke. Hal ini terjadi karena sistem pengatur suhu tubuh jadi kurang efektif saat usia bertambah. Reseptor sensorik pada kulit yang mengirimkan sinyal panas dan dingin ke otak menjadi kurang peka. Selain itu, sistem peredaran darah dan kelenjar keringat pun tidak merespon dengan cepat untuk mendinginkan atau menghangatkan tubuh. Contohnya, tubuh mungkin tidak menggigil cukup cepat untuk menjaga kehangatan saat cuaca dingin, atau tidak cukup berkeringat saat cuaca panas untuk menurunkan suhu tubuh. Kondisi kesehatan tertentu seperti diabetes, penyakit jantung, atau gangguan tiroid, serta obat-obatan untuk tekanan darah, depresi, atau alergi, dapat memperburuk perubahan ini. Semua faktor ini bisa membuat Anda tidak sadar sedang dalam bahaya sampai gejala serius muncul. Oleh karena itu, kesadaran dan persiapan adalah langkah penting untuk melindungi diri. Di musim dingin, mengenakan pakaian berlapis dan pelindung seperti topi dan sarung tangan sangat dianjurkan. Saat cuaca panas, pakailah pakaian ringan dan bernapas,
serta cari tempat teduh atau ber-AC untuk mencegah kepanasan. Minum air dengan cukup, walau Anda tidak merasa haus, sangat penting untuk membantu tubuh mengatur suhu. Di rumah, mengatur termostat dan menggunakan kipas angin atau pemanas ruangan dapat menjaga suhu nyaman dan aman. Jika Anda berencana beraktivitas di luar, cek dulu perakiraan cuaca dan pilih waktu dengan suhu yang lebih ringan. Perhatikan tanda-tanda awal seperti kebingungan ringan, kelelahan yang tidak biasa, atau perubahan warna kulit agar Anda bisa segera bertindak sebelum masalah bertambah parah. Menyadari bahwa tubuh Anda tidak lagi merespon suhu dengan baik bukanlah kelemahan, melainkan sinyal bagi Anda untuk lebih waspada dan rutin menjalankan kebiasaan sehat. Dengan langkah pencegahan yang tepat, Anda tetap bisa menikmati setiap musim tanpa khawatir suhu ekstrim mengganggu kesehatan Anda. Ini adalah bagian penting dalam menjaga kenyamanan, keselamatan, dan kepercayaan diri Anda agar terus menjalani hidup dengan penuh semangat setelah melewati usia 75 tahun. Nomor 8, suara Anda secara alami bisa menjadi lebih lembut dan tipis seiring bertambahnya usia. Pak Budi dari Toko Sehat Makmur di Bandung pernah bercerita bahwa setelah melewati usia 75 tahun, nada dan kekuatan suaranya berubah. Mungkin Anda juga merasakan hal serupa, di mana orang sering meminta Anda mengulang ucapan, atau suara terasa cepat lelah saat berbicara lama. Suara yang dulunya tegas kini bisa terdengar lebih lembut, lebih tinggi, atau bahkan tidak stabil. Perubahan ini biasanya terjadi perlahan sehingga Anda mungkin tidak sadar seberapa besar perbedaannya sampai mendengar rekaman suara Anda sendiri atau ada yang mengingatkan. Hal ini disebabkan oleh pita suara yang, seperti otot lain, mengalami penurunan massa dan elastisitas seiring bertambahnya usia. Jaringan sekitar pita suara bisa menipis, sementara otot-otot yang mendukung pernapasan melemah, sehingga suara jadi sulit diproyeksikan dengan baik. Tulang rawan di sekitar laring juga dapat mengeras, memengaruhi nada dan resonansi suara. Faktor lingkungan dan gaya hidup juga berperan. Bertahun-tahun berbicara di lingkungan berisik, paparan udara kering, atau refluks asam lambung yang ringan bisa menyebabkan iritasi pada pita suara. Beberapa obat, terutama yang digunakan oleh pria dan wanita lansia, bisa menyebabkan tenggorokan kering, membuat berbicara lama terasa melelahkan. Berita baiknya, suara Anda masih bisa dipertahankan dan diperkuat dengan perawatan yang tepat. Memastikan Anda cukup minum air membantu menjaga kelembapan pita suara. Latihan ringan seperti bersenandung, membaca keras-keras, atau melatih suara vokal berkelanjutan dapat menjaga otot-otot tersebut tetap aktif. Bernapas dari diafragma daripada dada juga bisa memberikan tenaga lebih pada suara tanpa menimbulkan ketegangan. Postur tubuh yang baik, seperti duduk atau berdiri tegak, akan mendukung aliran udara yang optimal untuk suara yang lebih kuat. Jika Anda mengalami suara serak berkepanjangan atau perubahan suara tiba-tiba, konsultasikan dengan dokter atau ahli kesehatan suara karena bisa jadi ada masalah medis yang perlu ditangani. Suara bukan sekadar alat komunikasi, tapi juga bagian dari siapa Anda. Meski suara Anda mungkin menjadi lebih halus, suara itu tetap membawa kisah, kebijaksanaan, dan karakter yang telah Anda bentuk sepanjang hidup. Merawat suara berarti menjaga identitas Anda tetap hidup, memungkinkan Anda terus terhubung, bercerita, dan meninggalkan kesan yang mendalam. Saat kita menutup pembahasan tentang 8 perubahan penting setelah usia 75 tahun, luangkan waktu untuk merenungkan makna perubahan ini dalam hidup Anda. Perubahan tersebut bukan tanda Anda kehilangan nilai, tapi bukti betapa kuatnya tubuh Anda menjalani perjalanan panjang. Dari pemulihan yang melambat, suara yang berubah, hingga pola tidur baru, semuanya adalah bagian alami dari fase hidup ini. Anda mungkin sudah merasakan beberapa hal ini dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kulit Anda mulai bereaksi berbeda terhadap sinar matahari, atau Anda lebih sering merasa haus sebelum benar-benar minum. Bisa jadi makanan favorit Anda tidak lagi terasa seperti dulu, atau Anda bangun lebih pagi tanpa alasan jelas. Ini bukan hal kecil yang bisa diabaikan, melainkan sinyal tubuh yang membantu Anda belajar bagaimana menyesuaikan diri dengan kebutuhan tubuh saat ini. Kunci utamanya adalah bagaimana Anda meresponsnya. Dengan menyambut perubahan ini dengan rasa ingin tahu, bukan frustrasi, Anda membuka pintu untuk pengalaman baru. Anda bisa mencoba makanan baru, menemukan aktivitas yang sesuai dengan energi dan keseimbangan tubuh Anda, atau membangun kebiasaan untuk menjaga kulit dan suara Anda tetap sehat.
Perubahan ini bukan penutupan bab, melainkan permulaan bab baru yang penuh kemungkinan. Dan Anda tidak sendiri, jutaan lansia lain juga menjalani perjalanan yang sama, belajar menjaga kesehatan sambil tetap menikmati hidup. Berbagi cerita dan pengalaman Anda bisa menginspirasi dan menguatkan orang lain, sekaligus membuat Anda merasa lebih terhubung. Pak Budi mengucapkan terima kasih atas waktu Anda hari ini. Kami sangat ingin mendengar dari Anda. Tinggalkan komentar di bawah tentang hal apa yang Anda pelajari dan bagaimana Anda akan menerapkannya dalam kehidupan Anda. Suara dan cerita Anda sangat berarti bagi kami. Jika Anda merasa video ini berguna, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Dukungan Anda sangat membantu kami terus menciptakan konten bermutu untuk menginformasikan dan menginspirasi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.